tengah perubahan global yang terus meningkat, terdapat satu konsep yang semakin menarik minat. Konsep tersebut adalah etnopedagogi. Etnopedagogi dapat disebut sebagai suatu praktik pendidikan berbasis kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai budaya. Untuk penerapannya, dapat dipadukan dengan metode pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode Montessori. Apa itu metode Montessori? Ayo kita simak penjelasannya. Metode Montessori adalah metode yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori. Saat Montessori membangun Casa dei Bambini, ia menjadi dokter wanita pertama yang mengembangkan metode untuk membantu anak yang memiliki keterbatasan mental. Metode ini didasari oleh tahap perkembangan anak, khususnya pada usia sensitif. Pembelajaran Montessori menggunakan kegiatan-kegiatan yang sederhana dengan menggunakan alat belajar. Metode Montessori memiliki berbagai macam kartu huruf yang disebut dengan sandpaper letters. Sandpaper letters ini dapat digunakan untuk membantu anak membaca dan menulis. Dengan adanya sandpaper letters, anak menjadi tidak terbebani ketika belajar dan memiliki rasa senang belajar. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma menggabungkan pembelajaran berbasis etnopedagogi dengan metode Montessori. Nah, di PGSD-USD juga memiliki lab Montessori yang memfasilitasi berbagai media pembelajaran. Salah satu medianya adalah sandpaper letters. Nah, untuk apa sih sandpaper letters itu? Dan bagaimana cara menggunakannya? Ayo kita kepoin. Sandpaper letters adalah media pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan membaca dan menulis bagi siswa sekolah dasar. Sandpaper ini terbuat dari kertas amplas dengan permukaan yang kasar, sehingga siswa dapat meraba bentuk huruf sesuai dengan alurnya. Kertas amplas ini ditempelkan pada kertas karton halus yang berbentuk persegi panjang. Di PGSD-USD, sandpaper letters tidak hanya digunakan untuk mengajarkan huruf-huruf alfabet, tetapi juga digunakan untuk mengajarkan aksara Jawa. Nah, gimana sih aksara Jawa itu? Ayo kita simak penjelasannya. Aksara Jawa atau biasa disebut Hono Coroko atau aksara carakan merupakan aksara Jawa yang sudah dipakai sejak Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Aksara Jawa memiliki berbagai macam bentuk, yaitu aksara legena, pasangan, sandangan, aksara rekan, aksara murda, aksara swara, dan angka Jawa. Pada tingkat sekolah dasar, aksara Jawa yang digunakan yaitu aksara legena yang berjumlah 20, yaitu Hana Caraka, Data Sawala, Padajayanya, dan Magabatanga, serta 9 sandangan, yaitu wulu, pepet, suku, taling, taling tarung, layar, cecek, piknyan, dan pangkon. Untuk penggunaan sandangan yaitu wulu, pepet, layar, dan cecek diletakkan di atas aksara. Untuk taling diletakkan di depan aksara. Untuk wiknyan dan pangkon diletakkan di belakang aksara. Untuk suku diletakkan di bawah aksara. Dan taling tarung mengapit aksara. Nah, teman-teman penasaran nggak nih, gimana caranya kita memanfaatkan media sandpaper letters untuk mengajarkan materi aksara Jawa? Eits! Kali ini kita tidak hanya menggunakan sandpaper letters, tetapi kita juga akan belajar menggunakan media pasir dan juga permainan ular tangga. Penasaran kan? Ayo kita lihat bersama. Herlin, hari ini kita akan belajar menggunakan sandpaper letters aksara Jawa. Nah, sebelumnya Ibu akan mempraktikkan dulu cara menggelar karpet. Caranya, yang karpetnya digelar. Nah, kemudian kita ambil juga sandpapernya. Nah, ini sandpaper letters aksara Jawa. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan sandpaper letter ini. Kita susun dulu sandpapernya di area kerja kita.
Nah, di atas area kerja kita sudah tersusun sandpaper letters. Sekarang kita belajar satu-satu. Yang pertama kita akan belajar menggunakan sandpaper letters dengan aksara Jawa Ho. Bisa minta tolong ya. Ini aksara Jawa Ho. Cara menggunakan sandpapernya, tangan kanan membentuk huruf L, memegang pinggir sandpaper, kemudian tangan satunya dengan 2 jari untuk meraba amplasnya. Ho. Ho. Sekarang Berlin bisakah mencoba? Ho. Ho. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk menutup mata dengan kain penutup. Nanti Berlin menebak aksara yang Ibu berikan di depan Berlin ya. Silahkan, ini di depan Berlin sudah ada aksara, silahkan. Co. Coba sekali lagi. Co. Ya, benar. Ini aksara Co. Berlin, kita sudah belajar mengenai Hono Coroko dengan menggunakan sandpaper letters. Selanjutnya, kita akan belajar sandangan dengan menggunakan sandpaper letters juga. Tetapi sebelumnya, kita bereskan dulu ya sandpaper letters yang di area kerja kita. Ini sandpaper letters sandangan. Seperti tadi, kita akan menyusunnya terlebih dahulu. Cara menggunakan sandpaper ini sama seperti cara menggunakan sandpaper yang tadi. Ibu bisa diambilkan salah satu. Caranya sama. Tangan kiri menempelkan dengan membentuk huruf L di ujung sandpaper, kemudian tangan satunya dengan 2 jari untuk meraba sandangannya. Ini namanya layar untuk mengubah aksara Jawa menjadi huruf R. Bisa dicoba? Layar R. Layar R. Sekarang Berlin bisa menutup matanya, lalu nanti menebak sandangan yang Ibu berikan ya. Silahkan, di depan Berlin sudah ada sandangan. Pepet E. Coba sekali lagi. Pepet E. Ya, betul. Sekarang bisa dibuka menutup matanya. Berlin, hari ini kita sudah belajar mengenai aksara Jawa, nglegena, dan sandangan. Belajar hari ini sudah cukup. Nah, setelah itu nanti kita ganti lagi dengan media yang lain ya. Tapi sebelumnya kita harus membereskan dulu. Bisa Ibu membantu untuk membereskan? Berlin, tadi kita sudah belajar menggunakan sandpaper letters dan huruf lepas aksara Jawa. Sekarang kita akan belajar dengan menggunakan
pasir. Nah, pasir ini digunakan untuk menulis aksara Jawa dan menulis kata. Nah, cara menggunakannya dengan jari telunjuk, kemudian kita tuliskan aksaranya. Ho. Ho. Apakah Berlin bisa mencoba? Bisa. Ho. Ho. Sekarang Berlin matanya boleh ditutup dengan menggunakan kain penutup. Kalau sudah, sekarang coba tuliskan aksara Ho. Ho. Ya, Berlin pintar. Sekali lagi. Ho. Ho. Hebat. Sekarang coba tuliskan kata tuku dengan menggunakan aksara Jawa. Ya, benar. Sekarang penutup matanya boleh dibuka. Nah, Berlin. Tadi Berlin sudah bisa menulis aksara Jawa dengan menggunakan pasir. Nah, pembelajaran kita dengan menggunakan pasir hari ini sudah cukup. Kita lanjutkan dengan media pembelajaran yang lain ya. Tapi sebelumnya harus apa? Merapikan media yang telah digunakan. Ya, bisa bantu Ibu untuk merapikan? Terima kasih, Berlin. Berlin, sekarang kita akan belajar menggunakan huruf lepas aksara Jawa. Nah, ini ada dua tempat. Yang ini berisi huruf aksara Jawa Nglegena. Yang tempat yang satu berisi aksara Jawa Sandangan. Nah, nanti tugas Berlin adalah menyusun aksara ini sesuai dengan kata yang Ibu sebutkan. Apakah bisa dipahami, Berlin? Bisa, Bu. Nah, sekarang coba Ibu minta untuk menyusun lemari. Ya, betul, itu lemari. Sekarang bisa dimasukkan lagi dalam wadah. Nah, pembelajaran kita dengan menggunakan huruf lepas aksara Jawa hari ini sudah selesai. Kita berganti dengan media yang lain ya. Tetapi sebelumnya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita harus apa, Berlin? Merapikan media yang telah digunakan. Nah iya, bisa bantu Ibu untuk merapikan? Terima kasih, Berlin. Berlin, hari ini kita akan bermain dengan menggunakan ular tangga aksara Jawa. Nah, cara bermainnya itu sama seperti bermain ular tangga. Di dalam ular tangga ini ada 32 kotak, yang setiap kotaknya ada aksara Jawa. Kemudian di sini juga ada kartu panyuwun dan kartu peparing. Nah, kalau Berlin berhenti pada kotak yang ada gambar planetnya, maka Berlin harus mengambil kartu panyuwun. Ketika Berlin berhenti pada kotak yang ada gambar bintangnya, Berlin harus mengambil kartu peparing. Nah, di sini juga ada dadu. Dadu ini nanti juga dilemparkan untuk berjalan dalam kotak-kotak. Nah, dadu ini juga dibuat dari angka-angka aksara Jawa. Juga terdapat mata dadunya. Nah, sebelum kita bermain, kita akan pingsu terlebih dahulu. Bisa kita mulai, Berlin? Bisa. Kita pingsu dulu ya. 1, 2, 1. Nah, Berlin menang. Berlin harus main duluan. Silahkan.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1, 2. Nah, Berlin berhenti pada kotak yang ada gambar planetnya. Maka Berlin harus mengambil kartu panyuwun. Silahkan dibaca, Berlin. Bu guru Bu guru dahar bubur. Iya, benar. Ini Bu Guru dahar bubur. Nah, sekarang kita lanjutkan bermain ya. Sekarang Ibu yang akan bermain. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 2, 3. Nah, Berlin, kita sudah mengakhiri permainan ular tangga pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, seperti biasanya Ibu akan meminta bantuan Berlin untuk membereskan ular tangga. Apakah Berlin bisa membantu Ibu? Bisa, Bu. Karena kegiatan kita juga sudah berakhir, maka karpet yang ada di sini juga harus dirapikan. Silahkan Berlin untuk menggulung karpetnya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Berlin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Gimana? Seru kan kegiatan kami di hari ini? Ternyata metode Montessori dapat kita manfaatkan untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa melalui aksara Jawa. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.